Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Hasan Saifullah selaku pengampu mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab. Juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang metode mubasyarah atau metode langsung dalam pembelajaran bahasa Arab. Ada apa saja dalam materi tersebut? Baiklah, kita simak ya videonya. Baiklah, yang pertama, bagaimana latar belakang munculnya metode langsung atau metode mubasyarah? Jadi, metode langsung dikembangkan oleh Charles Berlitz, seorang ahli dalam pengajaran bahasa di Jerman menjelang abad ke-19. Faktor kemunculannya dilatar belakangi oleh penolakan atau ketidakpuasan terhadap metode tata bahasa dan tarjamah. Pada saat itu, memang metode tata bahasa dan terjemah merupakan metode pengajaran bahasa kedua dan asing yang populer. Akan tetapi, di tengah kepopulerannya, muncul banyak ketidakpuasan di banyak kalangan, sehingga muncullah kritik bahkan penolakan terhadap metode ini. Meskipun metode langsung merupakan reaksi kuat terhadap metode tata bahasa dan tarjamah, namun orang-orang telah lebih dulu menggunakannya dalam mengajarkan bahasa asing. Lantas bagaimana landasan teori metode langsung atau metode mubasyarah ini? Metode langsung merupakan metode yang memprioritaskan pada keterampilan berbicara. Metode ini muncul sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap hasil pengajaran bahasa dari metode sebelumnya, yaitu gramatika tarjamah, yang dipandang memperlakukan bahasa sebagai sesuatu yang mati. Seru-seruan yang menuntut adanya perubahan-perubahan mendasar dalam cara pembelajaran bahasa itu mendapatkan momentum pada awal abad ke-20 di Eropa dan Amerika, serta digunakan baik di negara Arab maupun di negara-negara Islam Asia, termasuk Indonesia, pada waktu yang bersamaan. Metode langsung atau juga metode mubasyarah adalah cara menyajikan materi pelajaran bahasa asing di mana guru langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar dan tidak menggunakan bahasa ibu sedikit pun dalam mengajar. Jika di tengah pembelajaran ada kata-kata yang sulit dipahami oleh murid, maka guru akan menjelaskan dengan mendemonstrasikan, memperagakan, menunjukkan, dan lain-lain. Lalu apa karakteristik metode langsung atau metode mubasyarah? Yaitu, pertama, materi pelajaran pertama-tama diberikan kata demi kata, kemudian struktur kalimat. Kedua, gramatika diajarkan hanya bersifat sambil lalu, dan siswa tidak dituntut menghafal rumus-rumus gramatika. Tapi yang utama adalah siswa mampu mengucapkan bahasa secara baik. Ketiga, dalam proses pengajaran senantiasa menggunakan alat bantu atau alat peraga, baik berupa alat peraga langsung atau tidak langsung, atau disebut dengan benda tiruan, maupun peragaan melalui simbol-simbol atau gerakan-gerakan tertentu. Keempat, setelah masuk kelas, siswa atau anak didik benar-benar dikondisikan untuk menerima dan bercakap-cakap dalam bahasa asing dan dilarang menggunakan bahasa lain. Jadi, karakteristik dari metode ini adalah memberi prioritas yang tinggi pada keterampilan berbicara. Teknik pembelajarannya bersifat demonstratif dengan cara menirukan dan menghafal, tidak mempergunakan bahasa ibu, agar siswa terbiasa dan termotivasi untuk berbicara bahasa Arab. Maka, guru harus menghindari menggunakan bahasa ibu di tengah pembelajaran bahasa Arab. Kemudian, interaksi antara guru dan murid terjalin secara lebih aktif. Terus, tujuan dari metode langsung ini apa ya? Jadi, tujuan dari metode langsung yaitu para guru yang menggunakan metode langsung bertujuan agar para siswa bisa mempelajari bagaimana caranya berkomunikasi dalam bahasa sasaran
Untuk bisa melakukan hal tersebut dengan sukses, penting bagi para siswa untuk belajar berpikir dalam bahasa sasaran. Selanjutnya, bagaimana implementasi dari metode langsung? Pertama, ada peran guru, yaitu guru memberikan materi berupa dialog-dialog pendek yang rileks dengan bahasa yang biasanya digunakan sehari-hari secara berulang-ulang. Kedua, peran siswa, yaitu pelajar diarahkan untuk disiplin menyimak dialog-dialog tersebut, lalu menirukan dialog-dialog yang disajikan sampai lancar, dan para pelajar dibimbing menerapkan dialog-dialog tersebut dengan teman-temannya secara bergiliran. Ketiga, peran bahan ajar. Struktur atau tata bahasa diberikan bukan dengan menganalisa nahwu, melainkan dengan memberikan contoh secara lisan yang sedapat mungkin menarik perhatian pelajar untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan sendiri. Keempat, langkah-langkah pembelajaran. 1. Guru memulai penyajian materi secara lisan, mengucapkan satu kata dengan menunjukkan bendanya atau gambar benda itu. Pelajar menirukan berkali-kali sampai benar pelafalannya dan faham maknanya. Kedua, latihan. Berikutnya berupa tanya jawab dengan kata tanya seperti ma, hal, aina, dan sebagainya sesuai dengan tingkat kesulitan pelajaran, berkaitan dengan kata-kata yang disajikan. Ketiga, setelah guru yakin bahwa menguasai materi yang disajikan, baik dalam pelafalan maupun pemahaman makna, siswa diminta membuka buku teks. Guru memberikan contoh bacaan yang benar. Kemudian, siswa diminta membaca secara bergantian. Keempat, kegiatan berikutnya adalah menjawab secara lisan pertanyaan atau latihan yang ada dalam buku. Dilanjutkan dengan mengajarkannya secara tertulis. Kelima, bacaan umum yang sesuai dengan tingkatan siswa diberikan sebagai tambahan, misalnya berupa cerita humor, cerita yang mengandung hikmah, dan bacaan yang mengandung ungkapan-ungkapan indah, karena pendek dan menarik. Siswa menghafalkannya di luar kepala. Dan terakhir, evaluasi. Sebagai penutup jika diperlukan, evaluasi akhir berupa pertanyaan-pertanyaan dialog yang harus dijawab oleh pelajar. Jadi, itulah pemaparan materi dari saya tentang metode mubasyarah atau metode langsung dalam pembelajaran bahasa Arab. Semoga dapat dipahami ya. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.